Ya, pertama-tama kita mengenal dulu istilah-istilah yang akan kita pakai di dalam materi ini. Yang pertama adalah pengertian dari kata Injil. Nah, kalau kita mencoba untuk memahami kata Injil ini, dia berasal dari bahasa Yunani Euangelion, yang dapat diartikan sebagai kabar baik. Ya. Dan kalau kita melihat dari latar belakang sosiologisnya, yaitu kabar baik tentang kemenangan raja dalam perang. Jadi ketika sebuah bangsa, dalam hal ini bangsa Yunani, melakukan peperangan, ketika mereka memperoleh kemenangan, biasanya ada salah satu dari prajurit atau tentara kerajaan yang bertugas untuk membawa berita kepada sang raja yang tidak ikut berperang. Ya, bisa saja dia ada di kemah ataukah dia di dalam istananya. Jadi prajurit ini dia membawa kabar baik, yaitu kabar kemenangan dari arena perang ke tempat raja. Nah, kabar yang dibawa itu dalam bahasa Yunaninya disebut dengan Euangelion atau kabar baik. Dan kita kemudian mengenalnya dengan istilah Injil. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, Injil ini adalah berasal dari bahasa Arab. Jadi bukan dari bahasa Yunani ya. Tetapi karena kita ada di negara yang mayoritas Muslim, jadi kita juga akhirnya terbiasa dan juga familiar dengan bahasa-bahasa dari bahasa Arab. Dan arti dari Injil itu sendiri adalah kabar baik. Nah, itulah latar belakang sosial bahwa Euangelion ini adalah kabar baik tentang kemenangan raja ketika seorang prajurit atau tentara kerajaan membawa kabar sukacita, kabar kemenangan perang dari medan perang dibawa kepada sang raja. Atau juga bisa tentang kabar tentang kelahiran putra mahkota. Nah, untuk latar belakang religiusnya adalah bahwa Euangelion, kabar baik tentang karya penyelamatan Allah. Nah, di dalam Perjanjian Baru, Injil itu adalah kabar sukacita tentang kerajaan Allah yang dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini Yesus Kristus menjadi pewarta kabar baik. Tetapi ia sendiri juga adalah kabar baik itu. Dari diri Tuhan Yesus Kristus kita tahu datang keselamatan. Dan Tuhan Yesus diutus karena kasih Allah yang besar kepada manusia. Dan dia datang sebagai utusan Allah untuk menyelamatkan manusia, menjadi juru selamat. Itulah diri Yesus Kristus, sang juru selamat, adalah kabar baik itu sendiri. Tetapi juga Yesus membawa kabar baik bahwa semua orang yang berdosa, oleh karena Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak akan mati, tetapi mereka akan beroleh hidup. Dan ini adalah kabar sukacita. Karena sebelum Yesus, tidak ada keselamatan yang dapat dipilih, tidak ada keselamatan yang dapat diraih oleh seorang pun. Tetapi oleh karena Yesus, maka semua orang yang berdosa dimungkinkan untuk diperdamaikan kembali dengan Allah. Allah tidak jadi menghukum, tetapi sebaliknya Allah menyelamatkan. Oleh karena siapa? Oleh karena Yesus Kristus. Itulah sang kabar baik dan yang membawa kabar baik. Nah, sekarang tentang pengertian dari kata sinoptik. Kata sinoptik berasal dari dua kata, yaitu
sin dan optik. Sin itu artinya sama, ya, bersama-sama. Dan optik itu artinya melihat. Jadi maksudnya adalah kalau sinoptik adalah melihat secara bersama-sama. Jadi sinoptik ini artinya melihat beberapa hal secara bersama-sama dan menemukan adanya kesamaan maupun perbedaan di antara hal-hal yang dilihat tersebut. Kalau saya memberikan penjelasan yang lebih sederhana, sinoptik itu seperti CCTV yang diletakkan di beberapa tempat. Anggap saja diletakkan di 3 tempat. Satu, CCTV yang mengarah ke depan. Ada CCTV yang dari kanan menyorot ke kiri. Ada juga CCTV dari kiri menyorot ke kanan. Nah, 3 CCTV ini semuanya dalam kondisi hidup, nyala, dan mereka mengambil angle, mengambil sudut pandang dari tempat atau lokasi yang berbeda. Tetapi di detik yang sama, mereka menyoroti satu objek saja. Jadi yang disorot adalah satu objek, tetapi melihatnya dari 3 tempat. Dari depan, dari kanan, dan dari kiri. Nah, 3 CCTV yang aktif menyorot satu objek, itulah pengertian dari sinoptik. Melihat secara bersama-sama dari sudut pandang yang berbeda. Jadi Injil sinoptik adalah sebutan terhadap ketiga Injil dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius, Markus, Lukas. Karena ketiganya memiliki kesamaan-kesamaan cerita, kesamaan-kesamaan isi, ada kemiripan, tetapi juga ada perbedaan-perbedaan tertentu dalam kerangka cerita, isi cerita maupun juga bahasa yang digunakan. Sama seperti CCTV, walaupun melihat satu objek yang sama, tetapi kalau melihat dari sudut pandang sebelah kanan akan tampak berbeda ketika kita juga melihat hasil CCTV dari sebelah kiri. Hasilnya juga akan berbeda. Begitu juga kalau kamera itu dari depan menyorot ke depan, itu juga hasil tangkapan layarnya akan berbeda-beda. Tetapi sebenarnya objek yang disorot adalah sama. Tetapi karena melihat dari sisi yang berbeda, seolah-olah ada perbedaan sudut pandang. Tetapi sebenarnya adalah satu objek yang dilihat secara bersama-sama. Karena itu, di dalam Perjanjian Baru, yang dimaksudkan Injil sinoptik itu adalah Matius, Markus, Lukas. Melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda terhadap satu objek yang sama, yaitu cerita-cerita dan tokoh yang sama yang disorot, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun demikian, ada juga perbedaan-perbedaan. Tetapi perbedaan yang ditampilkan oleh Matius, Markus, dan Lukas, perbedaan yang dituliskan oleh ketiga penulis ini, itu bukanlah perbedaan karena memang berbeda. Tetapi satu objek yang sama dilihat dari sudut pandang yang berbeda, dan hasilnya seolah-olah menceritakan hal yang berbeda. Jadi dilihat secara bersama-sama, terdapat banyak teks atau kisah yang sama atau bahkan mirip di antara ketiga Injil ini. Jadi ada kesamaan tema, ada juga kita nanti temukan alur cerita yang sama, ada juga ungkapan-ungkapan yang sama. Tetapi sekaligus juga ada perbedaan-perbedaan. Bisa saja di dalam kata-kata, penekanan tertentu, dalam pengurangan atau penghapusan, bahkan juga ada penambahan-penambahan. Nah, jadi Injil sinoptik sini merujuk kepada 3 kitab Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Ketiga kitab ini
melihat secara bersama-sama kehidupan Tuhan Yesus, mulai dari kelahirannya hingga kematian dan kebangkitannya. Tetapi dengan cara pandang yang berbeda-beda, sesuai dengan kacamata para penulisnya. Ketiga Injil ini memiliki banyak kesamaan, bukan hanya dalam hal konten naratifnya, tetapi juga struktur. Begitu juga dengan urutan dari kisahnya, memiliki banyak kesamaan. Banyak teks dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas yang bisa disejajarkan atau diparalelkan. Kenapa? Karena mereka memiliki kata-kata, istilah, struktur kalimat yang sama, cerita yang sama, narasi yang sama. Namun, sekalipun banyak kesamaan, ketiga Injil ini juga memiliki perbedaan, terutama dalam detail dan juga dalam penekanan naratifnya. Nah, dalam zaman era digital seperti sekarang, ya, di mana sosial media itu begitu luar biasa mempengaruhi kehidupan manusia, perbedaan-perbedaan yang ditemukan di dalam kitab suci membuat sekelompok orang itu melihat bahwa kitab suci ini tidak layak disebut sebagai kitab suci. Kenapa? Karena ada perbedaan. Jadi beberapa kelompok ini mengatakan kalau Alkitab ini adalah kitab suci, kenapa isinya berbeda? Kenapa antara Matius dan Lukas ditemukan perbedaan-perbedaan di dalam satu cerita yang sama? Lalu kemudian mereka mengatakan bahwa perbedaan ini akhirnya membuat mereka meyakini bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan. Karena bagi mereka, firman Tuhan, Alkitab, harusnya kitab suci yang tidak boleh ada kesalahan, tidak boleh ada perbedaan. Ya. Tapi itu dari cara pandang mereka, penilaian mereka terhadap Alkitab. Tapi berbeda dengan kita sebagai orang percaya melihat Alkitab dalam sudut pandang sinoptik. Kalau orang-orang di luar sana tidak belajar tentang sinoptik, mereka akan melihat Alkitab di dalam perbedaan-perbedaannya itu sebagai satu kelemahan, sebagai satu kesalahan. Tetapi ketika kita sebagai orang percaya melihat Alkitab ini dalam kerangka Injil sinoptik, kita tidak melihat kelemahan, tetapi sebaliknya, kita melihatnya sebagai satu kekayaan. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan masuk dalam ruang lingkup dari Injil sinoptik ini dulu. Jadi yang pertama kita akan melihat bahwa Injil itu disebut juga sebagai Injil kanonik. Tetapi ada juga yang disebut dengan Injil apokrif. Apa itu Injil kanonik? Apa itu Injil apokrif? Nah, Injil kanonik adalah Injil yang diakui resmi oleh Gereja Katolik dan juga umat Tuhan pada waktu itu sebagai tulisan suci yang diinspirasikan oleh Roh Kudus dan diterima di dalam daftar resmi kitab suci. Ya, Injil kanonik itu mencakup Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat Injil kanonik ini ditempatkan dalam bagian awal dari Perjanjian Baru. Inilah keempat kitab yang pertama yang di awal Perjanjian Baru. Tetapi kalau kita mencoba untuk memahami Injil apokrif, ini adalah Injil atau sebutan terhadap tulisan-tulisan tentang Yesus Kristus, namun tidak diakui sebagai bagian dari kitab suci. Inilah yang disebut dengan Injil apokrif, yaitu sebutan terhadap tulisan-tulisan, kitab-kitab atau naskah-naskah kuno yang berisi tentang Yesus Kristus, namun tidak diakui sebagai bagian dari kitab suci. Jadi apokrif ini artinya adalah tulisan-tulisan yang tersembunyi.
Misalnya salah satu contoh kisah tentang masa kecil Tuhan Yesus, di mana pada waktu itu Tuhan Yesus sedang bermain bersama dengan teman-teman sebayanya, tetapi dia saat itu sedang membuat seekor burung dari tanah liat. Lalu kemudian setelah burung itu jadi dibuatnya, lalu ditiupnya dengan hembusan nafasnya, dan seketika itu burung yang tadi terbuat dari tanah liat itu menjadi makhluk hidup. Nah, cerita ini adalah cerita yang ditemukan dari kitab-kitab apokrif. Nah, tetapi persoalannya kitab-kitab apokrif ini tidak masuk dalam Injil kanonik. Jadi sekalipun kitab-kitab atau naskah-naskah ini bercerita tentang Yesus Kristus, tetapi karena dia tidak terkanonisasi, maka kitab-kitab ini tidak masuk di dalam daftar kanon Alkitab Perjanjian Baru. Sekarang ini yang jumlahnya ada 27 itu. Nah, sekarang mari kita lihat hubungan antara Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Yang disebut dengan Injil Sinoptik adalah Matius, Markus, Lukas. Jadi Injil Yohanes tidak termasuk Injil Sinoptik. Kenapa? Nanti ada penjelasannya. Tetapi Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, keempat Injil ini disebut sebagai Injil kanonik. Injil Yohanes dianggap sebagai Injil yang memiliki 90% kekasan pribadi. Jadi khas secara pribadi yang tidak dimiliki oleh ketiga Injil Sinoptik. Nah, salah seorang teolog yang bernama John Drain mengemukakan bahwa Yohanes menuliskan Injilnya itu berdasarkan penafsiran teologi tentang kisah faktual dari Injil-Injil Sinoptik. Sementara itu, dapat disimpulkan bahwa sumber Injil Yohanes adalah sumber yang sah tersendiri dan dapat berdiri sendiri. Nah, berikut beberapa perbedaan yang ada pada Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Pertama, Injil Sinoptik dan Injil Yohanes sama-sama merupakan bagian dari Injil kanonik. Injil Sinoptik dan Injil Yohanes sama-sama berisi kisah hidup Tuhan Yesus dari Nazaret yang diyakini dan diimani oleh para pengikutnya sebagai Kristus dan Tuhan. Isi dari Injil Yohanes berbeda dengan Injil Sinoptik, baik dalam bagian naratifnya maupun bagian khotbah dan juga wejangan-wejangan dari Tuhan Yesus, ya, nasihat-nasihat atau pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Contoh bagian naratif, misalnya kegiatan Yohanes Pembaptis, penyucian bait Allah, penyembuhan anak pegawai istana, kemudian ada mujizat 5 roti 2 ekor ikan, kemudian Yesus berjalan di atas air, dan pengurapan Yesus di Betania, masuk ke Yerusalem, ya, kisah sengsara dan kematian Yesus. Ini adalah contoh bagian dari wejangan-wejangan. Misalnya contoh percakapan dengan Nikodemus, ini contoh bagian wejangan. Ya, percakapan-percakapan, nasihat-nasihat, kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Ya, misalnya saja percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, dan juga wejangan tentang perjamuan malam terakhir. Nah, sekarang kita lihat perbedaan sumber dari materinya. Sebagian besar hipotesis Injil Sinoptik ini sepakat bahwa Injil Markus adalah Injil yang ditulis paling awal. Matius dan Lukas menjadikan Injil Markus ini sebagai sumber penulisan. Ditambah beberapa sumber lain seperti sumber M, sumber Q, dan juga sumber L, sebagaimana dinyatakan oleh beberapa teolog-teolog liberal. Sebagian besar para teolog itu mempunyai satu hipotesa tentang Injil Sinoptik, yaitu bahwa Injil-Injil
Matius dan Lukas itu mereka mengambil materinya dari Injil Markus. Injil Markus adalah Injil yang tertua. Matius dan Lukas menjadikan Injil Markus ini sebagai sumber penulisan. Di samping itu, ada sumber-sumber yang lain yang di dalam teori sinoptik disebut sebagai sumber M, sumber Q, dan sumber L. Nah, nanti kita akan dapatkan gambaran tentang ketiga sumber ini ya, sumber M, sumber Q, dan sumber L. Jadi kalau M itu sumbernya disebut sumber Matthew, Q itu Quelle, dan L itu Luke, jadi Lukas. Nah, bagaimana dengan Injil Yohanes? Dipercaya bahwa materi yang digunakan Yohanes adalah dari Yohanes itu sendiri. Jadi Yohanes tidak mengambil dari Matius, Markus, Lukas, tetapi dia adalah sumber dari yang dia tulisnya sendiri. Rasul Yohanes adalah saksi mata, dia juga adalah murid Yesus. Sehingga Yohanes melihat secara langsung apa yang Yesus lakukan dan kemudian apa juga yang Yesus ajarkan ketika ia mengikut Yesus selama kurang lebih 3 tahun. Nah, Injil sinoptik memberi ruang yang besar untuk menuliskan perumpamaan-perumpamaan Yesus, sedangkan Injil Yohanes tidak. Injil Yohanes lebih banyak menulis pengajaran Yesus dalam bentuk percakapan. Misalnya kisah Nikodemus, perempuan Samaria, Yohanes pasal 4, orang buta yang disembuhkan, Yohanes pasal 9, Lazarus yang dibangkitkan, Yohanes 11, dan peristiwa Yesus membasuh kaki para murid, Yohanes 13. Jadi kekhasan lain dari Injil Yohanes adalah penggunaan simbolisme saat menjelaskan ajaran Tuhan Yesus. Misalnya air, terang, anggur, gembala. Sedangkan Injil sinoptik tidak memakai simbol-simbol tersebut. Nah, itu adalah beberapa persamaan-persamaan dan sebagian besar perbedaan antara isi Injil sinoptik dengan Injil Yohanes. Nah, sekarang kita lihat perbedaan geografi. Tadi perbedaan isi antara sinoptik dan Yohanes. Sekarang perbedaan geografi antara sinoptik dengan Yohanes. Para penulis Injil menuliskan lokasi geografi pelayanan Yesus dengan cara yang berbeda. Matius, Markus, Lukas banyak mencatat pelayanan Yesus itu di daerah Galilea dan sekitarnya. Misalnya, Yesus mengajar berkeliling di seluruh wilayah Galilea. Matius 4, Lukas 6. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Matius 8, Lukas 7. Kapernaum itu adalah kota pusat industri perikanan di Galilea. Markus juga menulis bahwa di kota inilah Tuhan Yesus memanggil para murid. Markus pasal 2. Kemudian Betsaida, itu adalah kota di tepi Danau Galilea, tempat Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas tinggal. Ya. Di kota ini, Yesus menyembuhkan seorang yang buta, Markus 8. Kemudian ada wilayah yang disebut dengan Kaisarea Filipi, terletak di sebelah utara Danau Galilea. Di kota ini, Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian ada satu kota lagi yang bernama Nain, ya. Di sini satu tempat atau sebuah desa di Tenggara Nazaret, di mana Yesus membangkitkan anak laki-laki dari seorang janda, Lukas pasal 7. Jadi Injil sinoptik ini memiliki cakupan daerah Galilea dan sekitarnya, sampai ke Kaisarea Filipi. Sementara itu, Injil Yohanes lebih banyak mencatat pelayanan Tuhan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem. Jadi dari segi geografinya sudah berbeda juga. Nah, Yohanes mencatat perjalanan Yesus ke Yerusalem untuk merayakan Paskah sebanyak 3 kali. Yohanes 2, Yohanes 6, Yohanes 13. Lalu kemudian pelayanan Yesus di daerah Yudea,
seperti Yeriko, Emmaus, Betania. Ya. Selain itu, minggu terakhir kehidupan Yesus hingga kenaikan Tuhan Yesus ditulis Yohanes terjadinya di Yerusalem. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Injil Sinoptik memiliki setting geografi di daerah Galilea hingga Kaisarea, sedangkan Injil Yohanes ada di daerah Yudea dan khususnya Yerusalem. Jadi bingkai topografi berbeda. Pada Sinoptik, pelayanan publik Yesus terjadi di Galilea, lalu berakhir di Yerusalem. Sedangkan pada Injil Yohanes, Yesus selalu bolak-balik antara Yerusalem dan Galilea. Nah, sekarang kita melihat perbedaan struktur penulisannya antara Sinoptik dan Yohanes. Injil Sinoptik memiliki struktur penulisan yang panjang dan detail, khususnya penulisan perumpamaan dan ajaran Yesus. Sedangkan Injil Yohanes hanya menulis 7 perumpamaan Yesus. Selebihnya adalah pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Injil Yohanes sering disebut sebagai Injil doktrinal, tetapi disampaikan dalam bentuk kisah percakapan. Injil Yohanes berdiri sendiri sebagai sebuah Injil yang khas dan sah sebagai karya dari Yohanes itu sendiri. Sekalipun demikian, terdapat perbedaan para penulis, sama-sama menekankan satu tokoh yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Jadi sekalipun terdapat perbedaan, para penulis ini, ya, keempat Injil sama-sama menekankan satu tokoh yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ajaran-ajaran Tuhan Yesus, baik di dalam Injil Sinoptik maupun Injil Yohanes, adalah ajaran yang bersumber dari Allah Bapa. Penekanan utama para penulis Injil ini adalah bahwa Yesus datang, mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyelamatkan manusia. Nah, bentuk literal dari kisah mujizat berbeda dengan Injil Sinoptik. Yohanes memilih hanya 7 kisah mujizat untuk menunjukkan pewahyuan diri Yesus sebagai Mesias. Jadi tidak banyak mujizat yang ditulis oleh Yohanes, hanya 7. Mujizat dalam Yohanes disebut dengan istilah tanda. Bukan mujizat, tapi tanda. Nah, ketujuh tanda itu adalah air berubah menjadi anggur di Kana, penyembuhan anak pegawai istana, kemudian 5 roti dan 2 ikan, kemudian Yesus berjalan di atas air, penyembuhan di kolam Bethesda, penyembuhan orang buta sejak lahir, dan juga bangkitnya Lazarus. Nah, bentuk literer pengajaran pada sinoptik ada logia atau khotbah atau perumpamaan yang lugas, sederhana, konkret, singkat, dan mengena pada situasi pendengar. Itu ciri-ciri penulisan dari Injil Sinoptik. Ada logianya, ada khotbah, ada perumpamaan. Dan biasanya perumpamaannya ditulis lugas, sederhana, konkret, singkat, dan langsung mengena pada situasi pendengar. Artinya, pendengar itu dengan mudah memahami apa yang diceritakan dan ditulis yang terdapat di dalam Injil Sinoptik. Tetapi pada Yohanes ada nasihat-nasihat atau pengajaran-pengajaran yang sifatnya itu reflektif, mendalam, abstrak, dengan tema-tema yang tinggi. Misalnya firman, hidup, cahaya, kemuliaan, kebenaran, iman. Jadi ini sifatnya reflektif, mendalam, dan juga banyak mengarah kepada satu konsep-konsep yang abstrak, ya. Logos, hidup, cahaya, ini abstrak semua. Kemuliaan, kebenaran, ya.
dan iman. Nah, berkenaan dengan kronologi pelayanan Yesus pada Injil Yohanes, terdapat indikasi pelayanan Yesus itu terjadi selama 3 tahun. Nah, sedangkan dalam Injil Sinoptik itu hanya 1 tahun dalam alur pelayanan di Galilea menuju ke Yerusalem. Jadi isi teologi tertentu yang tidak ada pada Yohanes, yaitu misalnya pentingnya pertobatan, kerajaan Allah, perumpamaan, doa Bapa kami, kisah transfigurasi, ya, kisah pengusiran setan dan penyembuhan orang kusta, serta pertobatan pengungut pajak. Sekarang kita coba untuk menyelami Injil Sinoptik ini, 3 Injil ini, yaitu terdiri dari Matius, Markus, dan Lukas. Nama kitab mengikuti nama dari pengarangnya, yaitu Matius dikarang oleh Matius, Markus dikarang oleh Markus, dan Lukas dikarang oleh Lukas. Berkenaan dengan lambang dari masing-masing kitab, Matius itu berlambang manusia, Markus berlambang singa, dan Lukas itu berlambang lembu. Kemudian ketiga Injil Sinoptik ini memiliki nilai yang sangat penting di dalam kehidupan gereja. Nilai historisnya, Injil Sinoptik ini merekam dengan baik sejarah hidup manusia Yesus dari Nazaret yang disebut dengan Kristus ini. Ya, catatan sejarah ini merupakan dokumentasi yang sangat penting di dalam mempelajari sejarah gereja maupun sejarah dunia pada zaman Tuhan Yesus. Berkenaan dengan nilai teologi, Injil Sinoptik ini mengungkapkan teologi yang sangat kaya tentang karya keselamatan yang dikerjakan Allah kepada manusia dalam diri Yesus Kristus dari Nazaret itu. Nah, teologi Trinitas mengungkapkan pengenalan akan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini diperkenalkan dalam 3 Injil Sinoptik ini. Kemudian dalam kristologinya memaparkan Yesus dari Nazaret ini sebagai Kristus, Mesias, Anak Allah, dan juga dari segi eklesiologi mengungkapkan komunitas gereja yang dibentuk oleh Kristus. Kemudian yang berikutnya yaitu berkenaan dengan Helenisme dan Injil Sinoptik. Kita akan coba lihat bagaimana pengaruh Helenisme ini terhadap Injil Sinoptik. Helenisme ini adalah kebudayaan Yunani yang dikembangkan oleh Kaisar Alexander Agung. Hellas itu artinya Yunani. Nah, Helenisme itu mencakup filsafat, seni, arsitektur, bahasa, dan gaya hidup khas Yunani. Alexander Agung bercita-cita mempersatukan semua daerah jajahannya itu dengan kebudayaan Yunani. Nah, cita-cita inilah yang dikenal dengan Helenisme, yaitu cita-cita mempersatukan semua daerah jajahan Yunani dengan kebudayaan Yunani. Nah, budaya ini menguasai Timur Tengah dan Eropa di zaman Tuhan Yesus, termasuk juga menguasai tanah perjanjian, ya, menguasai wilayah Israel. Nah, Helenisme ini menyebar ke seluruh daerah jajahan Yunani yang meliputi Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa. Dan hampir semua kota dibangun dengan arsitektur gaya Yunani. Filsafat Yunani juga menyebar ke berbagai penjuru dan bersintesa dengan berbagai filsafat dan pandangan hidup dari bangsa-bangsa non-Yunani, termasuk bangsa Israel. Jadi gaya hidup Yunani itu sudah seperti melebur, ya, menyatu dengan bangsa-bangsa lain. Misalnya saja kebiasaan berpakaian, berpesta, berolahraga, itu tersebar kemana-mana dan mempengaruhi gaya hidup bangsa-bangsa setempat yang dijajah oleh Yunani. Nah, hal yang memungkinkan semua itu adalah bahasa Yunani
yang digunakan oleh semua bangsa di daerah jajahan. Termasuk bahasa Yunani ini menjadi bahasa lingua franca di wilayah Israel. Bahasa Yunani menjadi bahasa lingua franca atau bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari di samping bahasa-bahasa setempat. Bahkan pengaruhnya begitu luar biasa, begitu kuat, sehingga kalangan muda bangsa Israel itu mulai meninggalkan bahasa Aram dan Ibrani, dan mereka mulai membiasakan diri dengan bahasa Yunani. Nah, pengaruh Helenisme terhadap kekristenan awal adalah bahwa kekristenan awal ini berkembang dengan pesat karena pengaruh budaya Yunani atau Helenisme, khususnya dalam hal bahasa dan juga berkenaan dengan filsafat. Karena itu tidak heran ketika kita menemukan fakta bahwa sebagian besar naskah-naskah kitab suci Perjanjian Baru itu tertulis dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani menjadi bahasa tutur yang dipakai oleh hampir semua bangsa di sekitar Mediterania. Dengan demikian, bahasa Yunani ini menjadi alat komunikasi yang bisa mempersatukan semua bangsa pada saat itu. Hal ini menjadi keuntungan bagi pewartaan Injil. Dengan menggunakan bahasa Yunani, Injil dapat sampai kepada bangsa-bangsa non-Yahudi dengan cepat, dengan sebaran yang masif, dan percepatannya itu begitu luar biasa. Ya, tidak membutuhkan waktu yang lama, Injil itu bisa langsung dapat tersebar ke berbagai bangsa dari Asia sampai ke benua Eropa. Kenapa? Karena faktor bahasa Yunani. Jadi kabar gembira tentang Yesus Kristus akhirnya dapat diterima di mana-mana karena dikomunikasikan melalui bahasa Yunani. Semua tulisan Perjanjian Baru ditulis juga di dalam bahasa Yunani. Nah, kebudayaan Yunani menguasai seluruh daerah Mediterania pada zaman Yesus. Sesudah Yesus naik ke surga, pemberitaan Injil juga dilaksanakan oleh para rasul dengan menggunakan bahasa Yunani. Mereka berkeliling ke daerah-daerah di luar Palestina untuk memberitakan Injil. Dan pemberitaan itu menjadi sangat mudah menyebar karena pengaruh dari Helenisme tadi yang menguasai seluruh wilayah daerah Mediterania. Bahasa Yunani sebagai bahasa pengantar digunakan oleh para pemberita Injil, sehingga dengan cepat gereja pada waktu itu bertumbuh dan berkembang di berbagai tempat. Nah, sejalan dengan itu, penulisan informasi tentang hidup dan karya Tuhan Yesus itu dirasakan sangat urgen sebagai satu dokumentasi sumber perwataan yang otentik. Di sini para penulis Injil mulai mengumpulkan bahan dan menuliskan Injil mereka dengan menggunakan bahasa Yunani. Injil sinoptik ini ditulis dalam bahasa Yunani. Ada beberapa orang yang mempertanyakan apakah Injil Matius itu pada mulanya ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau Markus kemungkinan besar ditulis dalam bahasa Yunani langsung. Begitu juga dengan Lukas. Tapi Matius ini penulisnya bukan orang Yunani. Penulisnya ini adalah Lewi, ya, si pemungut cukai, yang disebut juga sebagai Matius. Dia orang Ibrani. Tetapi kalau kita lihat pengaruh Helenisme yang begitu luar biasa, tidak menutup kemungkinan murid-murid Yesus ini juga mengerti bahasa Yunani. Ya, tetapi sekalipun demikian, sebagian besar berpendapat bahwa pertama-tama Injil Matius ini ditulis dalam bahasa Ibrani, tetapi tidak lama kemudian disalin menjadi bahasa Yunani.
Mengapa disalin ke dalam bahasa Yunani? Karena gereja-gereja pada waktu itu membutuhkan Injil Matius. Tetapi terkendala dengan bahasa, karena bahasa yang ditulis adalah bahasa Ibrani. Dan sebagian besar dari gereja-gereja pada waktu itu sudah memakai bahasa Yunani. Karena itu, kebutuhan yang mendasar saat itu adalah menerjemahkan semua salinan-salinan kitab suci yang berbahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Termasuk salah satunya Injil Matius diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, di sini kita melihat bahwa pengaruh sastra, filsafat, pola pikir Helenis nyata di dalam penulisan Injil Sinoptik. Bentuk sastra Injil yang dirilis atau dirintis Markus tidak lepas dari sastra Yunani yang berkembang pesat di mana-mana pada waktu itu. Begitu juga dengan Lukas yang terdidik dalam budaya Yunani, menulis dengan bahasa Yunani yang sangat indah. Tata bahasa Yunaninya itu begitu indah yang ditulis oleh Lukas. Karena Lukas juga adalah seorang yang pandai, dia adalah seorang dokter. Jadi kita lihat di sini filsafat, pola pikir maupun kultur sosiopolitik, sosioekonomi dalam budaya Helenis itu berpengaruh di dalam kehidupan bangsa-bangsa di sekitar Laut Tengah, termasuk bangsa Israel. Dan penulisan Injil Sinoptik pun tidak lepas dari pengaruh semua unsur budaya Helenisme ini.